Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan keluarga besar dari Aliansi Gekanas. Ada SPKM SPSI yang terbanyak nih kayaknya. Kemudian aliansi yang lain. Hari ini kita sidang yang kesekian. Dan hari ini kita agendanya adalah mendengar keterangan ahli dan saksi dari pemerintah. Tadi teman-teman sudah lihat semua bahwa ada dua ahli yang dihadirkan, yaitu Profesor Aidul Fitri Siada, ahli hukum dari UMS, kemudian Profesor Muhammad Ihsan, ekonom dari UI, kemudian ada dua orang saksi. Yang pertama adalah Dr. Tajudin dari UGM, dan satu lagi Ibu Nur Hayati dari Depok. Memang kalau kita lihat bahwa keterangan ahli, khususnya ahli hukum ya, itu memang banyak yang menabrak teori-teori yang selama ini kita sampaikan dalam permohonan kita. Tapi rasa-rasanya beberapa hal sudah dipatahkan dalam pendalaman, baik yang dilakukan oleh majelis, dilakukan oleh para pemohon. Cuman satu catatan penting yang hari ini kita dapatkan, ya saya hanya memberikan catatan penting bagi kita semua, seluruh pekerja dan buruh Indonesia, bahwa ternyata pemerintah melalui ahlinya pada hari ini yang dihadirkan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memang salah satu kesengajaan untuk bahasanya adalah merasionalkan pesangon kita. Jadi teman-teman dengar sendiri dari panjang lebar teori ekonomi yang dulu sudah disampaikan, ketika pertanyaan kita adalah cuma satu, apakah kegentingan memaksa di bidang ekonomi itu termasuk diantaranya adalah memangkas pesangon, salah satu ya, memangkas pesangon dari 32,25 kali upah menjadi 19 kali upah. Dan jawaban mereka, ahli dalam hal ini, wakil pemerintah menjawab bahwa memang ada untuk upaya merasionalkan pesangon kita. Nah, jadi teman-teman itu catatan besarnya bahwa memang ini bukan tidak tanpa skenario, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ketika dibatalkan secara konstitusional oleh MK dalam putusan 91, kemudian tidak kunjung diperbaiki, meskipun tadi keterangannya ternyata saksi fakta menjelaskan ada proses untuk merevisi undang-undang, tapi kemudian pilihannya kenapa Perpu, kemudian ternyata ujungnya adalah semuanya itu dalam rangka salah satunya adalah merasionalkan pesangon pekerja atau buruh di Indonesia. Meskipun saksi fakta ada yang bercerita tentang kemudahan-kemudahan. Oke lah, kalau UMKM kita tidak bisa nafikan bahwa itu adalah ada kemudahan. Tetapi kita hari ini yang berdiri di sini dari waktu ke waktu sejak permohonan ini, dari mulai permohonan 91 sampai hari ini permohonan 40, kita berdiri di atas kaki pekerja dan buruh Indonesia. Oleh karenanya kita tidak ingin bahwa apa yang sudah kita dapatkan hari ini harusnya majelis di atas kaki rakyat ya, di atas kehendak seluruh rakyat yang melakukan permohonan dalam uji materi ini, harusnya kemudian diputus berpihak kepada pekerja. Hari ini adalah sidang terakhir teman-teman. Jadi hari ini tadi majelis sudah sampaikan ini adalah sidang terakhir, dengan mengabaikan DPR yang tidak kunjung hadir dalam persidangan-persidangan, artinya sudah ditinggalkan. Dan artinya juga bahwa kita diberi kesempatan 7 hari untuk menyampaikan kesimpulan atas seluruh proses persidangan yang sudah kita jalani. Baru setelah itu nanti pasti ada putusan. Tetap teman-teman, kita ingin bahwa kita semua sebagai wujud bahwa kehendak untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan kehendak para kuasa saja, tapi adalah kehendak kita semua, terutama keluarga besar Gekanas. Nah, satu momentum barangkali yang mungkin akan sangat rasional kalau kemudian kita ingin mendengarkan langsung putusan itu pada saat nanti sidang putusan. Mungkin akan jauh bermakna kalau kemudian kita akan hadir lebih besar daripada hari ini. Jadi barangkali siap ya teman-teman ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Bung Ari ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahan sedikit ya kawan-kawan. Ini buat edukasi kita bersama ya. Pertama bicara Perpu
Perpu tahu nggak kepanjangannya apa? Pemerintahan Mengganti undang-undang. Nah, Perpu itu memang syarat subjektifnya presiden. Tapi syarat subjektif presiden itu diberikan parameter oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 138 tahun 2009. Salah satu parameternya adalah di antara 3, biar kita nggak kebanyakan gitu ya, adanya kekosongan hukum atau undang-undangnya nggak memadai. Pertanyaan nih buat kita semua, saat presiden bikin Perpu 30 Desember 2022, ada nggak kekosongan hukumnya atau undang-undang yang memadai? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena pasca putusan MK, pemerintah udah jelas-jelas tuh. Kalau kita bicara pengupahan nih, ada instruksi menteri kan, melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya PP 36. Kira-kira begitu nggak? Ya. Terus sampai yang ke pengadilan, ke PHI, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 mempedomani Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nggak ada kekosongan hukum. Terus kalau bicara misalkan undang-undang yang memadai, undang-undang mana yang nggak memadai? Kalau undang-undang yang dianggap memadai Undang-Undang 11 2020, itu udah dianggap MK tidak konstitusional dan ada syaratnya. Jadi itu poin yang barangkali buat edukasi kita bersama soal Perpu. Dan itu kita masukkan dalam permohonan. Lalu bicara misalkan tadi dalam kesaksian atau ahli juga menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan di sini. Yang paling utama kita ingin tegaskan bahwa ketika MK memutuskan Undang-Undang 11 2020 inkonstitusional bersyarat, itu ada perintah dari MK. Perintahnya apa? Memperbaiki undang-undang atau bikin Perpu? Memperbaiki undang-undang. Undang-Undang 11 tahun 2020 itu diperbaiki. Bahkan kalau kawan-kawan datang ke MK masuk ke dalam ya, lihat kalender MK tuh yang bulan Juli kemarin tuh, pas banget tuh. Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki. MK bilang sendiri tuh, secara nggak langsung ya. MK menegaskan bahwasanya diperbaiki undang-undangnya itu menjadi suatu undang-undang perbaikan. Kenapa? Karena ada pelanggaran ditemukan. Satu, metode omnibus law nggak dikenal saat itu, nggak ada tuh, nggak legal. Yang kedua, nggak terbuka, nggak aspiratif. Makanya perlu ada penekanan kalau bikin undang-undang itu meaningful participation, kira-kira begitu. Didengarkan sama dipertimbangkan. Nah yang menarik, satu hal yang tadi nggak dijawab oleh ahli adalah perintah MK karena terbukti adanya perubahan naskah. Jadi putusan 91 itu menemukan pasca sidang paripurna 5 Oktober kalau tidak salah 2020, lalu sampai diparipurnakan 2 November 2020, ternyata pas diparipurnakan keluar undang-undangnya ada perubahan naskah. Dikasih contoh lah sama MK perubahan naskah tersebut. Nah, Undang-Undang 6 2023 yang merupakan penetapan Perpu itu cuma bilang typo, bukan perubahan naskah. Padahal MK menemukan perubahan naskah substansial bahasanya. Nah ini buat edukasi kita bersama, bahwasanya Undang-Undang 6 itu tidak serta-merta kita anggap melaksanakan putusan MK. Karena putusan MK yang bilang perbaiki perubahan naskah di putusan MK 91 itu nggak dilaksanakan secara sepenuhnya. Mereka hanya mengklaim yang namanya typo. Padahal kita menemukan adanya perubahan naskah yang harusnya diperbaiki dalam bentuk undang-undang dan diperbaiki juga naskahnya. Kira-kira begitu. Nah barangkali biar kita paham konteks yang kita mohonkan jauh lebih detail lagi, barangkali kawan-kawan akan lebih puas, ya mohon dikawal saat nanti putusan MK. Barangkali kira-kira 2 atau 3 minggu ke depan. Minggu tanggal 23 itu hanya menyerahkan kesimpulan, nggak perlu ada persidangan. Pasca itu biasanya seminggu atau 2 minggu. Paling cepat sih 2 minggu kayaknya. Karena tanggal 23 itu perkara yang lain juga baru bersidang. Jadi kemungkinan 2 minggu setelah tanggal 23 itu baru pembacaan putusan. Dari saya itu, mungkin ada tambahan juga dari Presidium Gerkanas yang lain, Pak Sofyan ataupun Pak Hakim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perjuangan litigasi tidak akan sempurna kalau tidak didukung dengan non litigasi. Artinya buku kawan-kawan. Sebab itu akan memberi pengaruh. Jadi kita berharap nanti dengan kehadiran kawan-kawan itu memberikan tekanan psikologis. Memang perdebatannya sangat tajam sekali dan sebagainya, tapi kita dari tim dengan kami yang ada di pemohon lainnya semua tetap konsisten untuk memperjuangkan apa yang sudah diajukan. Hanya itu saja yang dari kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.